Dan di sini lagi dan lagi, yaitu prahara MK masih terjadi. Bahkan di sini kampus Unisula Semarang kaji pencabutan gelar profesor kehormatan yang diberikan ke Anwar Usman. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini yang namanya sudah jatuh tertimpa tangga pula ya. Yaitu di sini Anwar Usman. Memang pada waktu lalu ketika MK memutuskan yaitu Anwar Usman melanggar kode etik berat dan akhirnya pun dicopot dari jabatan ketua MK. Tidak hanya di situ saja, sanksi etik masyarakat pun juga terus bersuara tentang Anwar Usman di sini. Bahkan juga sampai saat ini masih trending topik di Twitter, cawapres cacat hukum gara-gara putusan MK yang pada waktu lalu setidaknya meloloskan Gibran sebagai cawapres. Ya, walaupun akhirnya saat ini juga Gibran melenggang maju sebagai cawapres yang sah mendampingi Pak Prabowo Subianto. Dan di sini lagi dan lagi, yaitu prahara MK masih terjadi. Bahkan di sini kampus Unisula Semarang kaji pencabutan gelar profesor kehormatan yang diberikan ke Anwar Usman. Nah, bayangkan gara-gara putusan menurut 60% masyarakat tidak adil di sini, yaitu Anwar Usman setelah dicopot dari jabatan ketua MK dan disusul pula yaitu bahkan kampus Unisula Semarang akan kaji pencabutan gelar profesor kehormatan. Wow. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Altiwes, gerakan sanksi sosial terhadap seperti harus terus dilakukan. Jangan biarkan moralitas persidangan dan hakim MK diinjak-injak oleh hipar penguasa ini. Anwar Usman bisa bertahan tidak mundur karena tidak punya budaya malu. Maka orang atau organisasi lain yang punya malu bertindak. Bahkan seharusnya sih sebelum ada sidang seperti ini, apalagi juga pada waktu lalu itu juga sudah bertebaran ya spanduk yaitu dari Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Itu sebelum putusan dari MK sudah seperti itu, digembar-gemborkan Gibran sebagai cawapres. Walaupun sih sudah dibantah oleh Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, yaitu umur belum cukup dan masih menjadi wali kota Solo yang hanya 2 tahun saja. Tetapi ternyata kenyataannya saat ini juga berbeda setelah Anwar Usman selaku pamannya sendiri yaitu mengetok palu yang belum berusia 40 tahun itu bisa mendaftar sebagai capres dan cawapres asal sudah menjadi kepala daerah melalui pemilihan langsung. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi di sini dari masyarakat pun yaitu 60% publik nilai putusan MK soal capres-cawapres tidak adil. Nah, di sini juga menurut saya hampir sama yang disuarakan oleh masyarakat. Nah, pada waktu lalu yang paling aneh lagi ketika Anwar Usman mengadakan konferensi pers di MK, di situ bahkan juga tidak meminta maaf. Padahal juga sudah jelas-jelas MK sudah memutuskan yaitu Anwar Usman di sini melanggar kode etik berat. Nah, di sini dari survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting SMRC menyebutkan sebanyak 60% publik Indonesia menilai keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden cawapres tidak adil. Sementara 61% menilai keputusan tersebut untuk memenuhi keinginan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden cawapres di pemilihan presiden Pilpres 2024. Survei ini dilakukan pada 26 Oktober hingga 5 November 2023. Pendiri SMRC Saiful Mujani menjelaskan, dalam sebulan terakhir publik dikejutkan dengan keputusan yang dibuat oleh MK di mana permohonan agar capres atau cawapres bisa dari warga yang berumur 40 tahun ke bawah. Yang menarik bukan hanya keputusannya, tapi juga tentang bagaimana proses pengajuan terhadap tersebut pada MK. Sebelum lembaga ini mengambil keputusan, kata Saiful dalam keterangan tertulis pada 10 November. Saiful menyebut survei nasional ini menunjukkan ada 41% warga yang tahu MK telah memutuskan bahwa seorang boleh menjadi capres dan cawapres bila pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah meskipun umur belum 40 tahun. Yang tidak tahu
sebanyak 59%. Nah, bayangkan di sini kalau masyarakat tahu ya, yaitu kemungkinan bisa jauh lebih besar. Dari 41% yang mengetahui keputusan tersebut, hanya 37% atau 15% dari total populasi yang mengetahui yang mengajukan permohonan pada MK tersebut mengaku bahwa dirinya pengagum Gibran Rakabuming Raka, sementara yang tidak tahu 63%, kata Saiful Mujani Research. Nah, di sini yaitu bahkan pada waktu lalu juga Mahfud MD bantah, yaitu ada konflik kepentingan putuskan perkara saat jadi ketua MK. Nah, di sini Menko Polhukam Mahfud MD merespon pernyataan yang disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang menyinggung ada konflik of interest atau konflik kepentingan saat dirinya menjabat sebagai Ketua MK terkait putusan nomor 48 PUU Romawi 9 2011 dan putusan nomor 49 PUU Romawi 9 2011. Mahfud membantah hal tersebut. Enggak, memang dulu pernah ada gugatan, tapi tidak pernah ada konflik of interest, kasus institusi. Semuanya itu yang diuji itu kan kalau nggak salah perubahan masa jabatan. Dan kita biarin aja, karena ada orang yang menguji. Ya kita uji bersama, kata Mahfud kepada wartawan di Kemenko Polhukam pada 9 November. Mahfud mempertanyakan konflik kepentingan yang dimaksud dengan siapa. Menurut Mahfud, 9 hakim MK saat itu memiliki sikap yang sama terkait gugatan masa jabatan hakim. Ya, seperti itulah. Jadi di sini memang masyarakat juga sudah semakin cerdas ya dalam menyikapi putusan MK yang pada waktu lalu. Dan tiba-tiba benar, ternyata Gibran maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Entah ini kebetulan atau memang ada skenario, masyarakat telah yang menilai. Apalagi juga saat ini mendekati pendaftaran di KPU, tiba-tiba Anwar Usman selaku paman dari Gibran memutuskan yaitu di bawah 40 tahun bisa mendaftar sebagai capres dan cawapres apabila pernah menjadi kepala daerah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini. Nah, di sini dari Cak Jan, nggak malu amat ya, parah iparnya presiden padahal nggak ada malunya. Ya seharusnya kalau memang di situ tidak ada skenario, seharusnya juga Anwar Usman memandanglah kalau kakak iparnya itu adalah presiden, seharusnya menjaga juga marwah dari Mahkamah Konstitusi dan juga dari Presiden Republik Indonesia. Di mana di sini kok menurut saya ada skenario ya, di mana di situ Anwar Usman sebagai MK tiba-tiba memutuskan usia 40 tahun bisa mendaftar sebagai capres dan cawapres. Tiba-tiba Gibran muncul menjadi cawapres. Dan di situ pula Presiden Joko Widodo mendadak menyetujuinya, bahkan juga tidak membahas putusan MK. Ini kan juga sangat lucu sekali. Ya tetapi nggak apa-apa lah, kita harus move on lah. Kita harus move on, kita harus optimis capres yang kita dukung bisa menangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Nggak apa-apa dicabut cuma jabatan dunia, siapa tahu di akhirat. Ya di sini dari Celia, siapkan hatimu Le, emang enak ya calon sakit hati berjilid-jilid 10 tahun. Cabut sampai kumis-kumisnya. Gelar profesor kehormatan diberikan kepada orang yang tidak terhormat, memporak-porandakan negara. Unisula itu Semarang kan, masa orang kayak gini diberi gelar profesor kehormatan. Di sini gelar profesor kehormatan dimulai tahun 2012 sesuai Kemendikbud nomor 40 tahun 2012 dan nomor 38 tahun 2021 terkait keputusan MK perlu ditinjau gelar profesor kehormatan ini. Bagus sebenarnya, nggak usah pakai pertimbangan, langsung cabut, bikin malu institusi. Nah, di sini dari kompas.com ya. Di sini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman karena melanggar kode etik berat dan perilaku hakim. Hal itu membuat Dewan Pengarah Kaukus Indonesia untuk kebebasan akademik KIKA meminta gelar guru besar yang disandang mantan Ketua MK Anwar Usman dicabut. Seperti diketahui pada Jumat 11 November yang lalu 11 Maret 2022 yang lalu Universitas Islam Sultan Agung Semarang memberikan gelar profesor kehormatan kepada paman wali kota Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi usulan itu, Rektor Unisula Gunarto mengatakan akan melakukan kajian secara mendalam
soal usulan pencopotan gelar yang diberikan Unisula kepada Arwan Usman. Saya kaji dulu secara mendalam usulan tersebut, kata Gunarto saat konfirmasi via WhatsApp pada 10 November. Ya semoga sajalah di sini ya segera dicabut juga tidak apa-apa ya. Karena menurut saya keputusan yang kemarin wow sangat bau-bau sekali lah, bahkan di luar nalar. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.